teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Destra Butar-Butar, saya berasal dari kelas 10-2. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori-teori mengenai senam lantai. Nah, jadi apa sih itu senam lantai? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang senam lantai, ayo simak video berikut ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan senam lantai itu sendiri merupakan senam yang dilakukan di atas lantai. Ini biasanya menggunakan matras sebagai alasnya. Penggunaan matras dalam senam lantai tentunya berguna untuk mengurangi cedera saat melakukan senam lantai. Hal tersebut dilakukan karena senam lantai melakukan gerakan-gerakan yang langsung bersentuhan dengan lantai. Senam lantai umumnya memiliki gerakan seperti berguling, melompat, berputar, bertumpu dengan tangan ataupun kaki, bertumpu dengan punggung, bertahan untuk menyeimbangkan posisi badan, bahkan bertumpu dengan kepala saja. Gerakan senam lantai itu biasanya dilakukan di mana saja. Umumnya, gerakan senam lantai jika dilakukan di pertandingan resmi biasanya berada di dalam ruangan berukuran 12 x 12 meter. Senam lantai pertama kali berkembang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Saat itu, masyarakat Yunani sudah akrab dengan beragam olahraga senam. Salah satunya adalah senam lantai. Senam bagi masyarakat Yunani berguna sebagai pemanasan sebelum melakukan olahraga yang berat. Terlebih, waktu itu Yunani begitu terkenal dengan Olimpiade kuno yang memperlombakan beragam-beragam cabang olahraga seperti gulat, tinju, hingga balap kereta. Namun, seiring berjalannya waktu, senam lantai selalu mengalami perubahan. Adolf Spies dan Carl Lyon menjadi tokoh utama dalam perubahan ini. Mereka mengadopsi beragam gerakan senam, terutama senam akrobatik, sebagai gerak dasar dari senam lantai. Sementara senam lantai di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1912. Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Dr. Minkema, menjadi sosok penting dalam menyebarluaskan olahraga ini di tanah air kita ini. Minkema mengajarkan olahraga senam, diantaranya senam lantai, di sekolah-sekolah milik Belanda. Alhasil, perkembangan olahraga ini kian pesat dan berujung pada terbentuknya Persatuan Senam Indonesia yang kita sebut sebagai Persani yang dibentuk pada tahun 1963. Nah, jadi senam irama ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada senam lantai tanpa alat. Senam lantai tanpa alat dilakukan di atas lantai dengan menggunakan matras. Senam lantai ini biasanya juga disebut dengan senam bebas karena ketika melakukan gerakan-gerakan senam tidak menggunakan alat. Contoh dari senam tanpa alat ini adalah seperti yang pertama ada sikap lilin, yang kedua guling depan, yang ketiga guling belakang, yang keempat guling lenting, yang kelima ada handstand dan headstand, yang keenam ada kayang. Yang kedua yaitu senam lantai menggunakan alat. Senam ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa unsur gerakan sehingga terjadi rangkaian gerakan yang tidak terputus. Gerak-gerakan inilah yang dilakukan dengan menggunakan berbagai alat untuk mendapatkan efek yang artistik. Contoh dari senam lantai menggunakan alat ini ialah yang pertama ada loncat harimau, yang kedua ada lompat kangkang, yang ketiga yaitu ada lompat jongkok. Selanjutnya ada pun manfaat dari senam lantai ini sendiri. Yang pertama yaitu untuk melatih kelincahan tubuh, yang kedua untuk memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, serta dada. Yang ketiga yaitu untuk melatih lompatan keseimbangan dan kekuatan fisik. Yang keempat yaitu untuk meluruskan tubuh yang bungkuk. Yang kelima, untuk membakar lemak dalam tubuh. Yang keenam, melatih fokus. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan jantung dan melancarkan sirkulasi jantung juga. Yang kedelapan, yaitu untuk membantu menurunkan berat badan. Nah, jadi cukup sekian pemaparan saya mengenai materi dari senam lantai. Nah, semoga video ini dapat berguna bagi kita semua ya. Bye-bye!